Nah, ini dia sahibnya, sahabatnya. Jadi dari sini Allah yang menamakan dia sebagai sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibnya. La tahzan, janganlah engkau takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diucapkannya kepada Abu Bakar ketika mereka bersembunyi di gua Tur. Dan ini insyaallah akan kita ceritakan pula panjang lebar dalam peristiwa hijrah Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Biografi Abu Bakar ini panjang. Jadi sedikit-sedikit kita ceritakan sambil kita petik pelajaran-pelajaran keimanan bagi kita semuanya. Nah, Rasulullah ketika bersembunyi di gua Tur, orang-orang kufar Quraisy, para pemuda-pemudanya yang telah dipersenjatai mencari sampai mereka ke gua tersebut. Gua tersebut lubang agak ke bawah. Lalu mereka berdiri di pintu goa tersebut. Nampak kalau mereka melihat ke lubang itu ke bawah, tampaklah pastilah mereka akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi Allah butakan mata mereka. Kenapa mereka tidak bisa melihat Abu Bakar, Rasulullah SAW dan Abu Bakar? Kata orang, karena ketika itu mereka melihat ada sarang laba-laba. Tidak rusak. Ada sarang burung di pintu itu. Kalau ada orang masuk, sarang laba-laba pasti rusak, burung pasti lari, burung-burung liar. Tetapi kisah atau riwayat itu dhaif, lemah dan tidak benar. Tidak ada sanadnya, sudah dipelajari oleh para ahli sejarah, ternyata dhaif, lemah. Yang benar itu mukjizat Rasulullah diberikan oleh Allah. Dibutakan oleh Allah mata mereka. Sebagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya yang sudah terkepung, ya. Rumahnya sudah terkepung. Rasulullah keluar tidak terlihat oleh orang-orang tersebut. Allah juga sanggup. Apa susahnya, tidak perlu laba-laba dan segala macam. Tidak terlihat oleh orang tersebut. Nah, Abu Bakar ketika melihat itu takut dia, sampai menetes air matanya, khawatir ketahuan tertangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, menenteramkan hati Abu Bakar dengan penuh tawakal dan keyakinan. Lihat pelajaran berharga lagi. Seorang yang berjalan di atas jalan Allah, membela agama Allah, harus yakin bahwa Allah pasti akan menolong dia. Harus yakin bahwa Allah menyertainya dengan pertolongannya. La tahzan, jangan takut. Apa yang engkau khawatirkan Abu Bakar? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah akan bantu, Allah akan bela, Allah akan jamin. Mungkin orang akan berkata, itu kan Rasulullah. Kalau kita di jalan Allah, siapa yang akan menjamin, siapa yang akan membela? Itu jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah itu bukan berarti kita selamat. Seseorang yang mungkin bisa jadi nyawanya melayang di jalan Allah karena membela agama Allah, bukan berarti dia tidak ditolong oleh Allah, menolongnya dengan menjadikannya sebagai syahid. Seseorang yang syahid di jalan Allah seperti Sahibu Yasin. Nah, pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, kajian kita, apakah Anda laki-laki, judulnya kita bercerita tentang seorang laki-laki, Sahibu Yasin. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Nah, lihat, dia akhirnya terbunuh. Dia seorang diri berdakwah dari luar kota, dari pinggir kota datang berdakwah, mengajak kaumnya, memerintahkan kaumnya untuk mengikuti para nabi. Lalu akhirnya dalam tafsir kita tafsir dijelaskan, laki-laki ini Sahibu Yasin ini akhirnya dibunuh oleh kaumnya. Bukan dia kalah, malahan dia menang, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, seorang yang berdakwah di jalan Allah harus yakin kepada Allah, bahwa Allah akan membantunya, bahwa Allah bersama dia. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun alaihi wassalam menemui Fir'aun, apa kata Allah? Izhaba, pergilah kalian menemui, mendakwahi Fir'aun itu. La takhafa, jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan khawatir, jangan takut kalian, hai Musa, hai Harun. Aku bersama kalian, kata Allah. Aku mendengar dan aku melihat. Lihat. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatah. Ketika itu, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah turunkan ketentraman, ketenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq.
wa ayyadahu, dan Allah kuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ketenangan, ketentraman kepada Rasulullah dan Abu Bakar, serta Allah kuatkan, Allah bantu bijunudil lam tarauha, dengan tentara-tentara Allah yang tidak terlihat oleh kalian. Lihat, jadi Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar itu, kata ayat ini, dibantu oleh Allah di dalam gua ini dengan bala tentara yang tidak terlihat, bukan dengan laba-laba dan sarang burung yang terlihat. Nah, ini koreksi sejarah, kita koreksi kisah-kisah yang sering disampaikan oleh sebagian guru-guru kita bahwa ada sarang laba-laba dan segala macamnya. Ini tidak ada dalam jalan yang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan hina. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi serta mulia. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ulama semuanya sepakat yang dimaksud ayat ini adalah Rasulullah dan Abu Bakar. As-sahib di situ adalah Abu Bakar. Gelar yang keempat, Al-Atqa. Al-Atqa itu ada di surat Al-Lail. Juga Allah yang memberinya gelar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa." Ya. Jadi itu insyaallah juga kita akan jelaskan lebih panjang lebar nanti ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan kaum muslimin yang disiksa, diazab. Al-Atqa ini orang yang paling bertakwa dan orang yang paling terbentengi dari api neraka. Kemudian gelar yang berikutnya Al-Awwah. Al-Awwah itu orang yang takut kepada Allah. Jadi ini menunjukkan gelar ini diberikan karena dia adalah seorang yang sangat takut. Berkata Ibrahim An-Nakhai, "Kana Abu Bakrin yusamma bil Awwah li ra'fatihi wa rahmatihi." Abu Bakar As-Siddiq digelari Awwah pertama karena sifat ra'fah, kelembutan, kasih sayangnya, yang menunjukkan dia orang yang memiliki rasa takut, wajal, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gelar-gelar Abu Bakar As-Siddiq. Belum masuk waktu Isya ya? Belum. Kita lanjutkan masalah berikutnya, kelahiran Abu Bakar As-Siddiq serta sifat jasmani dan rohani dia, baik secara fisik maupun akhlaknya. Ulama sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan setelah Amul Fil atau tahun gajah. Mereka sepakat dilahirkan setelah tahun gajah. Hanya saja mereka berbeda berapa lama setelah tahun gajah dia dilahirkan. Ada beberapa pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 3 tahun setelah tahun gajah. Ada lagi yang berpendapat dilahirkan setelah 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Ada lagi yang mengatakan 2 tahun 1 bulan. Yang jelas pokoknya lebih 2 tahun. Dengan demikian beliau lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 2 tahun setengah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, sementara dia 3 tahun atau 2 tahun setengah setelah tahun gajah. Adapun sifat-sifat fisik jasmani Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana disifatkan oleh orang-orang yang semasa dengannya, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, adalah seorang yang memiliki kulit berwarna putih, terang. Bahkan cenderung agak kemerah-merahan. Bertubuh kurus.
bertubuh kurus. Jadi walaupun beliau itu kurus, tetapi bobotnya di timbangan di hari kiamat di sisi Allah sangatlah tinggi. Sebaliknya di hari kiamat kelak ada orang yang gemuk besar. Disebutkan di dalam hadis. Gemuk besar, tetapi sama sekali tidak memiliki timbangan bobot di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bobot seseorang di sisi Allah ditimbangan bukan dengan banyak sedikit makan. Bahkan bisa jadi orang yang sedikit makan karena puasa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berat timbangannya ketika ditimbang di yaumul hisab. Berkata Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Abi Bakr wa kana rajulan nahifan khafifal lahmi abyad. Aku masuk menemui Abu Bakar. Ternyata aku mendapatkannya adalah seorang laki-laki yang kurus, nahif, sedikit dagingnya, sehingga dalam beberapa riwayat cekung pipinya dan matanya ke dalam, saking kurusnya. Khafiful laham abyad, sedikit dagingnya dan kulitnya berwarna putih. Sebagian lagi mengatakan anna Abu Bakrin ittasafa bi annahu, bahwasanya Abu Bakar itu memiliki sifat-sifat secara fisik, bahwasanya beliau kana abyad tukhalituhu sufrah, putih kemerah-merahan kulitnya, husnul qamah, sedang tingginya, nahifan, kurus, khafiful aridaini, ya, cekung tipis pipinya, ajna, agak bungkuk punggungnya, ya, kurus dan agak bungkuk punggungnya. Ajna itu dijelaskan oleh para ulama mailun fi dhahr, agak bungkuk. La yastamsiku izarahu, la yastamsiku izarahu yastarkhi an haqwayhi raqiqan ma'ruqul wajhi. Saking kurusnya, kalau dia pakai sarung sering melorot. Saking kurusnya, bayangkan kurusnya Abu Bakar As-Siddiq. Yastarkhi, izar, sarungnya yastarkhi, melorot dari pinggangnya. Ma'ruqul wajhi, ma'ruq itu cekung, sedikit daging di wajahnya. Ghairul ainaini, matanya dalam, cekung ke dalam. Aqna, sering terlihat sifat pemalu di wajahnya. Hamsus saqaini, begitu juga betisnya kecil. Mamhusul fakhidaini, begitu juga pahanya. Karena seorang yang kurus otomatis seperti itu. Ini sifat-sifat Abu Bakar secara fisik. Kemudian ditambah lagi dalam beberapa riwayat, sebagaimana dikumpulkan oleh para ulama dalam riwayat Bukhari, Muslim, wa yakhdabu lihyatahu, dan dia mengkhidab, mewarnai jenggotnya, uban di jenggotnya dengan inai sehingga berwarna kemerah-merahan, karena itu sunnah. Wa syaibahu, begitu juga uban di kepalanya, bil hana'i wal katam, dengan inai dan daun-daunan katam. Ini sifat-sifat fisik beliau. Adapun akhlaknya itu ma'ruf, nanti sepanjang perjalanan hidup dia yang akan kita pelajari, kita akan mengetahui bagaimana akhlak, perilaku dan kepribadian beliau. Masalah yang berikutnya, keluarga atau rumah tangga Abu Bakar As-Siddiq. Kita juga perlu mengenal keluarga-keluarganya agar kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya membatasi keimanan dan keteguhan beragama pada dirinya, bahkan seluruh keluarga dia dakwahi. Bahkan keluarganya sampai Aisyah yang terkecil ketika itu, termasuk pejuang-pejuang
ketika membantu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sedikit nanti ba'dal isya kita lanjutkan tentang keluarganya. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita beristirahat untuk bersiap-siap salat isya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.